Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah kama qala. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin was shaimat yang saat ini menjalankan ibadah puasanya, semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para kru yang bertugas kalam Ramadan di Lembaga Pendidikan Islam Nahdlatul Nasihin 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di bulan suci ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, shaimin was shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan identik dengan tradisi buka bersama atau yang dikenal dengan bukber. Tradisi bukber memang selalu dilakukan oleh kaum milenial pada saat ini, di mana kaum milenial saat ini selalu suka, suka dengan pelaksanaan buka bersama, di mana kaum milenial saat ini melaksanakan buka bersama itu atau bukber itu bukan dilaksanakan hanya di rumah atau di mushola atau di masjid, akan tetapi kaum milenial hari ini suka dengan melaksanakan bukber itu bersama teman sejawatnya, bisa dengan keluarganya, bisa dengan teman masa sekolahnya, teman masa kuliahnya, dan teman perkantorannya, yaitu melaksanakan bukber itu bisa di rumah makan, di kafe, dan di resto, dan di luar rumah. Maka dari itu tradisi ini adalah tradisi yang sudah berjalan sekian tahun oleh kaum milenial pada saat ini. Shaimin was shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya bukber, hadirnya buka bersama ini menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih indah dan bermakna. Akan tetapi aktivitas ini harus di-manage sedemikian baiknya agar pelaksanaan buka bersama itu tidak menghilangkan esensi dari buka bersama. Karena buka bersama ini adalah esensinya adalah menjalin hablum minan nas, menjalin ukhuwah Islamiyah antar sesama. Maka dari itu harus betul-betul di-manage bagaimana esensi dari buka bersama ini betul-betul kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka ukhuwah Islamiyah ini, hubungan antar teman ke teman ini atau ke saudara kita sesama kita terjalin dengan baik. Maka kaum milenial harus, ketika kita buka bersama itu bukan hanya eksis dalam memfoto, eksis dalam memvideo kegiatan-kegiatan itu, akan tetapi komunikasi antar sesama ini tidak terjalin. Maka dari itu, untuk kaum milenial hari ini bukan hanya
pamer dalam melaksanakan buka bersama itu di tempat-tempat di mana yang sudah disepakati, akan tetapi harus ada sesuatu yang diperoleh dari pelaksanaan buka bersama. Maka dari itu buka bersama ini sangat bagus sekali karena menjalin silaturahmi antara teman yang sudah lama tidak berkomunikasi, antara teman yang sudah lama tidak berjumpa, maka akan dipertemukan ketika kita melaksanakan buka bersama. Para soimina wa soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buka bersama ini tidak lain adalah kita makan bersama sebenarnya. Jadi makan bersama karena karena momennya di bulan Ramadan, maka buka bersama. Karena dari tulung al-fajri la ghurubi syamsi kita tidak makan, maka kita makannya itu ketika pas digunakan yaitu azan maghrib. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk kita makan bersama sebenarnya. Karena makan bersama ini di dalamnya mengandung keberkahan. Maka buka bersama fa insyaallah juga mengandung keberkahan. Dan saya ingatkan bahwa sebelum kita makan, kita menyebutkan kalimat Allah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan doa yang sudah dianjurkan oleh agama kita. Maka dari itu jangan sampai kita karena kita buka bersama asik ngobrol dengan teman kita sampai kita lalai untuk membaca basmalah dan doa sebelum buka puasa itu. Para kaum milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita buka bersama hablum minan nas, kita mendapatkan, kita terjalin dengan baik, maka jangan sampai kita tidak mendapatkan, kita terjalin baik dengan hablum minallah. Karena saya ingatkan hari ini, karena ketika kita buka bersama, terkadang kita lalai untuk melaksanakan sholat maghrib. Karena antara sholat maghrib dengan isya itu sangat pendek. Maka ketika kita buka bersama, carilah tempat-tempat yang sekiranya ada musolanya. Tempat-tempat yang sekiranya kita itu dapat melaksanakan sholat. Agar tidak, kita itu melaksanakan sholat itu agar tidak mepet-mepet dengan isya. Maka carilah tempat, misalkan di rumah makan ada tempat musolanya, di kafe ada tempat musolanya, dan juga kita itu kalau bisa makannya misalkan tidak di rumah makan atau di kafe atau di PKL lah misalkan, maka carilah tempat yang dekat dengan musola atau dengan masjid agar kita melaksanakan buka bersama itu bukan hanya mencapai silaturahmi hablum minannas tercapai, akan tetapi hablum minallah juga tercapai. Maka ketika kita melaksanakan buka bersama juga, hati-hati. Karena kita kumpul dengan teman-teman kita. Jangan sampai lisan kita berghibah. Jangan sampai kita itu upload hal-hal yang kurang pantas. Karena momennya adalah bulan puasa. Jangan sampai kita membicarakan antara teman dengan teman yang lain. Apalagi menggojlok teman yang lain. Apalagi silaturahmi itu betul-betul kita inginkan. Maka jangan sampai rusak suasana buka bersama itu dengan sesuatu hal yang dapat mengurangi pahala kita. Maka kaum milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya buka bersama ini banyak perekonomian juga hidup. Karena buka bersama jarang-jarang kaum milenial itu buka bersamanya di rumah. Banyak memilih buka bersamanya itu di rumah makan, di kafe dan sebagainya. Maka dari itu hari ini yang saya harapkan buka bersama Anda di bulan Ramadan ini, milikilah sesuatu yang baik,
uploadlah sesuatu yang baik yang sekiranya tidak menyinggung orang lain. Kurang lebihnya dari kami untuk kaum milenial, semoga buka bersamanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kiranya nanti buka bersama itu menjalin silaturahmi yang baik, hablum minan nas tercapai dan hablum minallah tercapai, dengan tidak meninggalkan atau lalai untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan juga jangan sampai kita saking lalainya, walaupun kita melaksanakan sholat maghrib, tapi kita isya dan tarawihnya kita tidak melaksanakan dengan berjamaah. Kurang lebihnya dari kami yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.